pagi yang leaders, kita ketemu lagi dan hari ini adalah hari yang luar biasa pasti karena Tuhan yang menciptakannya. Oke, hari ini kita akan memuji Tuhan dulu seperti biasa, baru kemudian akan kita dengarkan firman Tuhan yang juga merupakan makanan untuk manusia roh kita semua. Jadi, ayo yang leaders, semangat dan semangat. Oke, hari ini kita memuji Tuhan dengan lagu Engkau Alasanku Hidup. Oke. Terima kasih Tuhan, Kau bawa kami masuk Tuhan. Kau bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau hadir Tuhan. Hadir Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Dan biar hari ini menjadi hari yang luar biasa. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Ya, yang leaders, kasih-Mu mengubah hidupku. Yes, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih Tuhan. Hari ini yang leaders sadar bahwa tanpa Tuhan gak ada yang bisa kita lakukan. Semua karena anugerah dan semua karena cintanya kalau kita bisa hidup. Ya. So, hari demi hari, ayo perbaharui kasih kita pada Tuhan. Tetap semangat. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, maka jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Tuhan. Ya, yang leaders, hari ini buat perbarui janji-Mu, kasih-Mu, biar hatimu tuh berkobar-kobar untuk Tuhan. Ya, setiap kali dengerin yang namanya firman Tuhan, masukin, jadikan hatimu tuh tanah yang subur untuk setiap firman Tuhan. Benih firman Tuhan bisa hidup, tumbuh, berakar kuat, lalu berbuah-buah lebat dan tetap. Ya, tetap. Tiap kali ada devo pagi, dengerin, resapkan, terus renungin. Ya, direnungkan, sehingga itu bisa jadi rema. Ya, bisa jadi guide untuk kalian semua. Ya. Oh ya, bagi kalian bisa bahasa roh, ayo bahasa roh sesering mungkin. Itu membangun juga manusia roh kalian yang ada di dalam sini ya. Jadi ya, terus berbahasa roh pokoknya sesering mungkin. Kalian akan lihat perubahan. Ya. Oh ya, dan doa yang gak berhenti-hentinya. Ya. Bawa doa kalian kepada Tuhan. Ya. Dia mendengar. Kalian mungkin pikir Tuhan bisu, Tuhan tuli, enggak. Never. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kira-kira yang masih Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, maka jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Selamat mendengarkan firman yang leaders. Semangat, semangat, dan tetap semangat. Hari ini jangan lupa adalah hari yang luar biasa, hari di mana kalian diperbarui kembali oleh Tuhan dengan urapan baru. Ya, sampai bertemu di lain kesempatan. Shalom. Sebelum nanti kita akan dengarkan firman, saya mau ajak kita semua berdoa, datang menghadap kepada Tuhan. Oke, yuk semua berdoa. Bapa yang baik,
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kami boleh datang kepadamu, kami boleh berfellowship, bersekutu dalam devotion yang ada. Berkati setiap kami pagi ini dengan perkataan firman, dengan roh hikmat, pewahyuan, dan roh pengertian dalam hidup setiap kami. Dan Kau yang mengurapi setiap kami, membawa kami mengenal Engkau Tuhan Yesus dengan benar. Di dalam nama Yesus, berkati sepanjang hari ini dalam anugerah yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar Engkau Tuhan yang dipermuliakan oleh semua. Demi nama Yesus kami percaya. Amin. Saudara, kita langsung baca aja, kita buka di Injil Markus pasal yang ke-14. Saya akan bacakan ayat yang ketiga mulai sampai ayat yang ke-9. Ketika Yesus berada di Betania, ya, di Markus 14 ayat 3 mulai, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, perhatikan baik-baik ayat ini, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Saudara, kalau kita perhatikan di seluruh Alkitab, jarang sekali Tuhan Yesus memberikan komplimen, pujian, memberikan respon yang seperti kepada wanita ini. Yesus waktu melihat apa yang dilakukan wanita, dia memberikan komplimen, respon yang ajaib sekali, yang beda dengan biasa. Dia berkata apa? Ia telah melakukan perbuatan yang baik kepadaku. Wanita ini telah melakukan perbuatan baik kepada Yesus. Berapa banyak dari hidup kita melakukan perbuatan yang baik? Sudah pikir hanya dengan datang ke gereja, kalian pikir hanya dengan rutin minggu ke gereja, ya kan, apa adanya, membawa persembahan kolekte, itu perbuatan baik? Atau maksudnya perbuatan baik kepada Tuhan? Atau mungkin melakukan menolong orang miskin, ya, membantu orang miskin, kasih makan, apakah itu perbuatan baik? Mungkin ya baik, tapi dibandingkan dengan yang wanita ini lakukan, Yesus berkata, yang dilakukan wanita, dia melakukan perbuatan yang baik. Bahkan Yesus membandingkan dengan orang-orang miskin. Ya, orang miskin selalu ada padamu, kamu bisa melakukan padamu. Yang dia kalau kita kepada orang miskin, mungkin kita melakukan kebaikan kepada orang miskin, ya kan? Memang itu dilakukan, ya kan, untuk Tuhan, tapi dia melakukan kebaikan untuk orang miskin. Tapi yang dilakukan wanita ini suatu yang sedikit di luar kebiasaan, ya, yang seringkali kita tidak sadar. Dia membawa korban, dia membawa hidupnya, penyembahan. Cerita ini
diceritakan di 4 Injil. Sekalipun mungkin versinya ceritanya rada sedikit beda, tapi semua berbicara tentang wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal. Semua cerita. Salah satu yang diceritakan di 4 Injil itu ini, ya kan? Kematian Yesus juga, ya toh. Bahkan kelahiran Yesus hanya 2, Matius dan Lukas, ya kan? Tapi kematian, ya, kebangkitan Yesus 4 menit. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan peristiwa ini wanita ini juga apa? Berarti ini peristiwa yang perlu kita perhatikan baik-baik dan perlu kita belajar. Wanita ini membawa korban penyembahan. Mungkin hari itu dia tidak dengan main musik, nyanyi, tidak. Hari ini mungkin kita kalau menyembah Tuhan mungkin dengan memainkan musik, ya, main gitar, main keyboard, nyanyi 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, nyembah Tuhan. Apa yang membedakan dari sana? Wanita ini melakukan dengan seluruh hidupnya. Kalau dikatakan dia dikatakan di cerita yang lain dikatakan ini wanita berdosa. Bahkan yang punya rumah sempat berpikir, ini apa Yesus tidak ngerti sih kalau ini wanita berdosa. Terkenal berdosa. Berapa banyak dari saudara yang hari ini punya dosa besar, dosa banyak? Berapa banyak yang berani nongolkan di gereja dan terkenal? Mungkin saudara tukang berhutang, ya, tukang berzina, terkenal, orang semua tahu. Bayangkan tiba-tiba kok muncul di gereja. Penghakiman, ya kan, kesinisan orang akan tertuju seperti belati, seperti anak panah yang nancap dalam hidup. Penghakiman orang, tuduhan orang, cemoohan orang akan langsung tertuju. Kenapa? Karena wanita ini terkenal berdosa. Dan perhatikan baik-baik, dan dia merelakan itu semua. Dia taruh semua. Dan dia tetap membawa dirinya mendekat kepada Yesus. Apakah Yesus alergi dengan orang berdosa? Tidak. Yang alergi siapa? Orang Farisi, orang-orang sekitarnya. Tapi Yesus tidak alergi. Dia justru hatinya sangat suka sekali terbuka. Kalau orang-orang itu, sekalipun dia berdosa, dia datang dengan apa adanya, dengan segala yang dia alami. Dia datang dengan berkata, Tuhan, aku datang kepada, aku menyembah, aku bertobat, aku lepaskan semua. Aku tidak peduli orang menghakimi aku tidak peduli lagi orang mencemoohkan aku. Yang aku pedulikan, aku kembali kepada Yesus. Aku menyembah. Wanita ini balik. Dia buktikan pertobatannya, dia buktikan penyembahannya. Dengan apa? Dia membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Saya pernah dengar bahwa harga dari minyak ini diperkirakan oleh para peneliti itu minyak yang gaji setahun, mahal kan? Kenapa mahal? Ya ditaruh dalam botol batu alam seperti itu, dan itu pun mencurahkannya harus dipecahkan, dan artinya itu barang mahal sekali. Mungkin itu hasil kerjaannya, mungkin dia seorang prostitut, seorang prostitut apa?
pelacur, ya, hasil kerjanya, mungkin itu memang uang hasil simpanan dia jadikan sebagai barang minyak seperti itu. Dan hari itu dia bawa itu, hasil kerjanya, hartanya yang paling mahal, dia curahkan, dia pecahkan, dia curahkan. Bukti pertobatannya dia bawa hidupnya. Perhatikan baik-baik. Sesuatu yang berharga yang kau bawa kepada Tuhan, yang out of the box, yang tidak biasa, biasanya akan banyak pencemooh di sekeliling yang berkata, buat apa? Aneh. Apa benar seperti itu? Wanita ini mengalami, waktu dia mencurahkan seperti ini, melakukan yang dia lakukan, langsung di kitab lain, di kitab Yohanes bahkan Yudas Iskariot disebut namanya, Yudas Iskariot berkata, buat apa pemborosan ini? Padahal dia sendiri pencuri duit, koruptor, ya kan? Tapi mari kita belajar, lakukan saat kita menyembah, saat kita membawa korban kita kepada Tuhan. Lakukan dengan segenap hati, roh, jiwa, tubuh, dengan the whole being, dengan segenap jiwamu, dengan segenap apa yang ada dalam hidup, ya, dengan takut dan hormat, dengan kekaguman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Pada waktu kita melakukan itu, tanpa kita sadari, kita sedang melakukan perbuatan yang baik kepada Tuhan. Ada orang di Alkitab yang dipuji Tuhan, kamu sudah melakukan perbuatan baik buat aku loh. Selama ini yang kita tahu bahwa Tuhan yang berbuat baik kepada kita. Tuhan baik, selamanya baik, dia melakukan perbuatan baik bagiku, ya, bahkan membuat mazmur, dia melakukan perbuatan baik bagiku. Kita berkata Tuhan yang berbuat baik. Tapi di cerita ini, perhatikan baik, ini yang luar biasa. Yesus berkata sendiri, keluar dari mulutnya Yesus, bahwa wanita ini, kau sudah melakukan perbuatan baik bagiku. Yesus. Pada waktu kita melakukan penyembahan, korban, menaikkan korban hidup kita ini kepada Tuhan, melakukan di luar kebiasaan, ya, dan Tuhan melihat hati kita, dia berkata, thank you, kamu sudah melakukan perbuatan yang baik kepada aku. Jadi kalau kita menyembah, atau kalau saudara main musik, ya kan, kalau menyanyi, kalau ibadah di gereja, atau mungkin lagi streaming, jangan asal-asalan. Jangan karena kebiasaan. Lakukan dalam takut dan hormat akan Tuhan. Datang dengan segenap hati, nyanyi dengan segenap hati, menyembah. Jangan tergantung dengan musiknya tidak enak, lagunya tidak cocok, no. Be yourself, jadilah diri saudara, menghadap tahtanya, menyembah kepada Tuhan. Oleh sebab itulah Yesus berkata di kitab Yohanes, Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena yang mereka lakukan adalah mereka sedang melakukan perbuatan yang baik kepada Tuhan. Hari-hari ini orang terjebak dengan kebiasaan, hanya sekedar nyanyi, ada lagu, enak, merasakan sudah nyaman, that's it. Saya mau beritahu, lakukan lebih dari itu, dari kebiasaan dan rutinitas saudara. Ingat, dia adalah pribadi, dia Tuhan yang suka sekali dengan persekutuan fellowship dengan anak-anaknya. Datanglah, jangan sampai mungkin sudah punya dosa itu menghalangi hidup.
Tapi datanglah dalam kondisi hidupmu apapun. Come closer to Him. Come closer to God. Datang kepada Tuhan, mendekat. Sembah Dia. Bawa hidupmu segenap hati. Bayar harganya seperti wanita ini. Sesuatu terjadi dalam hidup. Perhatikan baik-baik janji Tuhan. Dia akan memberkati. Dia akan disukakan dengan apa yang kita persembahkan. Kejadian selanjutnya akan sangat luar biasa. Bayangkan ini ceritanya, saya analogikan ceritanya seperti wanita ini, ya, di kitab Injil yang lain dikatakan dia mencurahkan di kakinya dan dia mengelap mengusap kakinya Yesus itu yang ada minyaknya itu dengan rambutnya pasti panjang, bukan rambut pendek, maaf kan, rambutnya mungkin panjang. Jadi pasti dia tidak hanya pakai rambutnya aja, tapi pasti dia akan tersungkur di kaki. Itu ekspresi penghormatan, ekspresi penyerahan, penyembahan kepada Tuhan Yesus. Dia tersungkur di kakinya, dia curahkan minyak itu di kaki Yesus, dia usap dengan rambutnya. Suatu tindakan yang di luar kebiasaan lagi. Rambut wanita itu lambang kemuliaan wanita. Dia taruh di kaki Yesus, dia usap dengan rambut. Perhatikan baik-baik. Peristiwa setelah itu mungkin tidak tercatat di sini, tapi ini yang saya mau analogikan. Dia selesai, Yesus menjawab, kamu sudah melakukan perbuatan baik. That's it, selesai semua. Ya kan? Life goes on, terus berlanjut. Wanita itu mungkin sudah bersyukur sekali Tuhan menerima dia apa adanya. Dia senang, dia nangis, dia senang sekali. Dia pulang dengan hati yang merdeka, diselamatkan. Hatinya penuh sukacita. Dia pulang, keluar dari ruangan itu. Ingat, itu minyak narwastu murni yang mahal. Harumnya, Alkitab berkata di Injil yang lain dikatakan, itu harumnya begitu dicurahkan, seruangan itu bau semua. Bahkan itu mungkin nempel kepada orang yang baik. Apalagi pada wanita ini, yang rambutnya itu buat mengusap kakinya Yesus yang ada minyaknya. Minyaknya ditaruh di kakinya Yesus, diusap pakai rambut. Wangi sekali. Kita pakai parfum aja yang mahal, hilangnya 1, 2, 3 hari. Kalau minyak narwastu yang murni ini, saya yakin itu bisa seminggu lebih hilangnya, baunya. Apalagi kalau nempel di rambutnya wanita itu bisa hilangnya berhari-hari, mungkin seminggu lebih. Dan perhatikan baik-baik, pada waktu wanita ini keluar dari ruangan itu, orang semua terdiam karena Yesus menerima wanita itu dan berkata dia sudah melakukan perbuatan baik. Wanita itu senang, dia pulang. Dia jalan, sepanjang jalan yang dia lalui banyak orang tanpa dia sadari mencium bau harum yang sama. Orang dari mana nih bro? Tidak ada yang tahu. Ternyata wanita yang dicap berdosa, wanita yang dicap jelek. Di masyarakat hari itu, masyarakat mencium keharuman setiap kali dia lewat, dimanapun dia lewat. Orang mencium harumnya minyak narwastu. Dia lewat mampir di pasar mungkin, dia lewat mampir di gang manapun, harum itu semerbak di manapun. Ingat, itu minyak narwastu murni. Dan orang berkata, wah, minyak narwastu harum banget. Dari mana asal? Ya, selesai wanita itu. Yesus dengan rombongan selesai makan, pulang kan? Keluar dari rumah itu, dari tempat orang yang menjamu dia, keluar sukacita tanpa dia sadari. Harumnya itu nempel juga di Yesus semua. Dia keluar jalan, banyak orang senang sekali di luar. Siapa di tempat jalan dia lewati Yesus, lewat itu banyak orang menyambut dia, Yesus. Wah, harum sekali. Kalau yang harum itu wanita,
yang berdosa tadi, orang tidak bisa terima. Oh, itu orang berdosa. Orang akan mencari sumbernya. Kok bisa wangi dari mana? Dicari sumbernya. Sumbernya siapa? Mereka menemukan Yesus dengan wangi yang sama. Ternyata sumbernya Yesus. Padahal memang harusnya sumbernya yang mencurahkan wanita, tapi memang itu sudah diberikan pada Yesus. Jadi sumber kewangian, keharuman itu adalah Yesus. Ini luar biasa sekali. Yang kita lakukan, penyembahan kita, bayaran kita kepada Tuhan, segenap hati kita menyembah Tuhan. Hadiratnya, kalau Tuhan dan Tuhan berkenan, waktu Tuhan berkenan, dia disukakan kehadirannya. Hadirat Tuhan yang seringkali kita berkata, aku merasakan hadirat Tuhan, itu mau melingkupi kita tanpa kita sadari. Hadiratnya, urapannya, kemuliaannya itu melingkupi hidup kita. Dan waktu kita pergi, kemuliaan hadiratnya itu ada dalam itu, nempel dalam hidup. Dan tanpa kita sadar, dimanapun kita jalan, hadirat, kemuliaan kehadirannya itu dirasakan oleh banyak. Dan tanpa disadari oleh wanita, dia sedang membawa orang-orang di daerah itu waktu. Mereka membawa orang-orang itu, hatinya mencari sumber dari wewangian. Dan mereka mencari dan mereka menemukan Yesus. Itu seperti penginjilan yang murah. Orang tahu sumbernya apa tuh, ini kok wangi sekali. Waktu mereka temukan sumbernya, ternyata adalah Yesus. Dan mereka dibuat mengenal Yesus. Cara penginjilan yang lain, dengan cara apa? Your worship, penyembahan, membawa keharuman, kehadirannya itu, kemuliaannya itu turun dalam hidup. Ekspresimu dalam menyembah yang segenap hati. Saat engkau menjamah hidup Tuhan, saat engkau mengenai yang Yesus suka, kehadirannya turun dalam hidupmu. Urapannya, kemuliaannya, kebaikan melingkupi hidup. Dan tanpa kita sadari, kita membawa itu, radiasinya mengenai banyak orang di sekitar. Makanya orang Kristen akan menjadi sangat beda pada waktu hidupnya dipenuhi kemuliaan hadirat Tuhan. Kalian bisa mengalami hal yang sama. Jadi kalau kalian menyembah Tuhan, jangan hanya karena kebiasaan. Lakukanlah dengan segenap hatimu, membayar harganya seperti wanita. Lakukanlah perbuatan yang baik kepada Tuhan. Bukan sekedar menyanyi dan main musik dan hanya menyembah biasa, tapi lakukan dengan segenap hidup, dengan pengorbanan kepada Tuhan. Itulah perbuatan baik yang Tuhan maksudkan, yang sudah kita lakukan kepada Dia. Percayalah, pada waktu kita mengerjakannya, Tuhan berkenan, Tuhan disukakan. Belajarlah mulai sekarang menyenangkan hati Tuhan dengan segenap hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman. Ajari kami anak-anak-Mu untuk terus menyembah Tuhan dengan benar, bukan dengan kebiasaan, dengan apa adanya, dengan biasa-biasa. Tapi kami mau belajar seperti wanita ini, menyembah Engkau, menaikkan korban penyembahan kami dengan segenap hidup kami, dengan membawa korban yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan Roh Kudus, supaya kami boleh mengalami ini dalam Tuhan. Dan Tuhan, biar hidup kami juga membawa berkat bagi banyak orang di sekitar kami, di mana kami membawa keharuman Kristus kepada mereka. Terima kasih Tuhan.
Hamba mau berdoa, Kau yang memberkati anak-anak mereka, Kau bawa makin kenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus meteraikan firman dalam hidup kami. Dan kami terima firman, kami percaya di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.